Utapes neo nih. Yes Ih, dong. keren Yes, banget. Utapas Neo nih ya Makin lihat. itu suku makin burucak burinong nih kayaknya. Yes dong. Culture dan berbudaya lu. Topi Jangan malu. salah. Tahu Thomas Shelby nggak? Siapa itu? Majikan saya. Ini juga topi baru ini dari teman saya ini. Ini aku udah kelihatan culture belum? Udah tuh, kamu mah Pakai sepatu gini dilan. juga. Anjis, culture banget ini Ih, mah. Stingak. Tingah tuh. Kalau orang gimana? Iyalah kayak Leonardo da Vinci lah. Nggak kayak Patino Sidin. Enggak. Timura. Itu gadget-gadget mah nggak tahu yang tadi kita bilang apaan. Iya. Genjot mah ada di uang 1.000 lah. Oke, kita tuh pokoknya hari ini di setup apa lumayan culture dan berbudaya ya yang Iya. mewakili apa namanya pusat perskenaan kota Bandung. Yes, Ya, yes, betul. Idam lihat tuh kakinya, nih liatin tuh, nih bagus banget kan? Saya topinya nih nutupin kebotakan ini. Oke, Nutupin sulah. oke, kita ini mau ngapain tadi? Mau menyambut Mau menyambut kedatangan yang ngasih kita barang-barang Yes, culture ini. yes. Siapakah mereka? Siapakah Pak Tole? Boleh, Siapa? Coba silakan. kita spill aja ya. Ya. Kita sambut ada Mas Bob dan Mas Robe. Selamat datang di LTW Podcast. Belum sekian, aduh, terima kasih banyak sudah menyempatkan Yes. waktu dan tenaga untuk hadir di tengah-tengah kita semua hari ini. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak. Jadi teman-teman, inilah Mas Bob dan Mas Robe yang kalau kalian orang Bandung atau mungkin pernah main ke Bandung, pernah ke sebuah pasar paling culture lah ya. Ya. Di Indonesia Raya mungkin atau mungkin dunia itu nyulap dari yang pasar yang asalnya tradisional ya bisa dibilang ya jadi modern ngepop banget dan jadi perkumpulan anak-anak apa muda di sana buat berkarya apa segala macam itu adalah namanya Hallway Kosambi Space. dan mereka inilah founder-foundernya. Yes. Yeah, keren banget. The Hallway Space. The Hallway Pak Tole. Space ya, Ya. The Hallway Space di Kosambi. Yes. Nah. Betul. Saya juga kan salah satu alumni. Yang digusur waktu bukan. yang dibakar. Iya benar. Benar ya pernah waktu itu. Pernah kebakaran. Pernah ada kebakaran Pak Tole, gitu. Benar. Gitu. Itu gimana Pak Tole? Apa? Ini katanya kita udah culture belum? Terverifikasi kita tanya dulu dong ke yang Ya, bikinnya. ya, Gimana akang-akang kita udah pada terverifikasi belum? Ya. Jadi verifikasi Aja. budaya ya itu. Ya. Culture. Apakah mantes gue dan teman gue? Mantas. Ida mah Oh, mantas saya, Vintage. soalnya saya mah langganan. Kamu mah reseller. Reseller saya dulu. Sama. Ordal. Oke. Sama seller berarti. Iya, sama reseller. Kalau saya yang affiliate. Yes. Oke, tanya-tanya dulu ya Pak Ya. Tole tentang Werebob dan host of local footwear. Jadi Kang Ribi ya. Really Robi. Ya, Ribi really Robi ya. Bahasa Indonesianya apa coba? Robi beneran gitu tuh. Really. Bener Robi? Bener Robi. Bener Robi, really Robi. Kang Robi, ini usaha sepatu ini dari kapan Kang Robi? House of Footwear. Basicnya dulu mah 2016 tuh namanya Gudang Warrior. Oke. Karena jualannya cuma Warrior doang. Oh. Jauh sebelum ada Dilan lah. Iya, Dilan tuh betul. 2018. Si SD kayaknya di Lanut itu. Pas jual itu rame. Karena dulu tuh si Warrior ini teh brand lokal atau brand Cina. Dulu tuh masih belum tahu sebenarnya. Nah, tapi secara produksi mah di Indo khususnya di Bandung teh emang ada pabriknya. Gitu. Jadi saya ngambil dari pabrik waktu itu teh. Dia sepatu culture namanya. Sepatu tahun 80-an 90-an orang tua kita kemarin juga
sekolah teh diwajibkan pakai sepatu warrior. Tuh, ini mah suatu wajib dulu. Sepatu wajib. Nah dari situ jualan rame, ketika ada Dilan rame, pakai sepatu warrior oke, wah bikin rame lah dari situ. Menjadi momentumnya tuh dari film Dilan waktu itu Ya ya. momentum keduanya Ini Dilan gara-gara lah. dipakai idam. Pakai idam ada. Ada Ada juga lah. Ada pokoknya ada yang viral dipakai idam. idam dan Jasmine zaman dulu mah. Kan Dilan ya gitu. Idam dan Jordan. Idam dan Jordan. Oh Tuh, gitu. Gitu Jadi, kalau yang sepatu sok patol yang kalau topi nih, Bapak Bob ini dulu kan mereknya Wear Bob nih. Iya. Kalau saya mah dulu sering saya pakai zaman ya jadi kamu itu jadi Main, seniman ya. main trompet main gini. Dulu topinya kelas ya. ini, dah orang mah doyan pakai topi. Nah ini dulu ceritanya gimana nih, Mas Bob? Bisa tercipta Topi. Wear Bob gitu. Nah, 2008 teh pakai topi flat cap pertamanya. Mm. Karena nutupin zaman emo. Batu rambutnya emo, orang galing sorangan. Jadi Can usum. nya Can usum. Kan bisa. belum musim catokan, rebonding, belum Benar. belum. Jadi Barber ge seukur barber standar mas eta barber, mah nya benar. Asgar. Asgar. Nah, jadi ditutupin lah sama topi 2008 teh. Toko topinya tutup di Ciwok, nyari penjahit topi dapat 2013. Akhirnya ngejahit 2014, produksi dan launching produk pertama 2015. Oh, Gitu. Terus nyari nama brand, nama brand yang bisa merepresentatifkan saya sendiri gitu. Jadi Wear Bob itu adalah Bob gitu. Dipakai saya. Yang dipakai saya. Piknik tah ieu. Benar. Wear Bob. Orang kepake Gus. bahasa barudak nama Bob Epak. Pakai. Iya, iya. Dibalik. Gitu. Ini mah rada jauh orang. Orang mah enggak ada intensi Ya kesalahan. ada sedikit itu teh sebenarnya yang ngerti mah tahu itu teh. Enggak, aku yakin kalian sebenarnya nggak ngerti kan. Mereka berdua tuh adalah dua orang entrepreneur lah gitu pada yang ngebuka jalan ya. Ya. Bisnis pemuda Kota Bandung gitu ya, mungkin sekarang masih muda kan sebenarnya. Insya Gitu Allah. buat ngebuka jalan mereka bikin usaha di bidang fashion, ekonomi kreatif sampai mereka akhirnya ngebuka hallway. Ya, hallway space. Yes. Gitu. Gitu. Terus banyak yang bilang nih, Bob, katanya Mas Bob itu mirip penyanyi Indonesia spesial lagu tema kesehatan katanya. Kunto Abri ya. Iya. Cepak dong itu mah jadinya. Kesehatan mental. Aduh, tak untuk abri kepake. Oke, pisan. Kalau saya mah sering lihatnya kayak pemain bola. Siapa? Ada ya Pak Dawer. Pemain versi Wamena. Versi Wamena. Pak Dawer. Urang teh apa ge sorry. Aya eta rada vintage sih kalau. Ayo bola. Ayo mah geus jadi kepala suku lah. Kepala suku. Oke. Jadi Gitu. Bob tuh kita siapa sebenarnya yang mirip Bob? Kunto Aji. Ya Kunto Abri tadi. Iya, Kunto Oke. Aji mirip kayak Berarti kan Ada kalau tiga Kunto- sebenarnya nu galing mah. Siapa? Kunto Aji, Teddy Aditya, sama Bam Samson. Sam Bambon. Bam Elephant Kind. Oh, Bam bener. Salapankai. Pertanyaan orang mah rada nyangkut dia Kunto Abri kan kalau Kunto Aji mah konsernya di Borobudur Eh. Lamun Kunto Abri di Sesko. Magelang di Akademi Pusat. Di retret. Tentara-tentara mindful gitu. Siap Semedi. Iya, jangan itu. Tenang naon nah, orang meteng ngejek itu. Oh, iya, Sugan ini mah punten beh gitu. Oh, iya dulu tuh Bob tuh punya band tahu. Tahu saya. Kenapa sombong? Tahu lah. Nah dulu tuh punya band namanya Little India. salah. Bukan. Cuma di Singapura. Oh iya iya. Dulu nama bandnya itu Little Lu. Iya. Benar Mas Bob? Betul. Betul. Boleh diceritain dong dulu gimana dari bikin topi dulu apa ngeband dulu? Bikin topi dulu. Oh bikin topi dulu. Bikin topi 2014, ngeband 2015. Nah, salah satu model buat jualan teh anak-anak band karena dulu stylenya vintage sama. Iya, Nah. karena genrenya dulu folk gitulah, Folk. folk Iya. pop. Vintage ya, klasik ya, stylenya dengan instrumen-instrumen uniknya tuh. Zaman kamu juga ya band-bandan Iya, kamu. sangkatan. Seumuran kita bandnya. Gitu. Ebitri ya. Bukan dong.
Gitu. Bob, jadi dari gosip-gosip yang beredar ya Kang Bob, kalau Kang Bob itu adalah konten kreator yang hobi ekspor traveling tempat-tempat vintage. Bener. Bener kan semenjak menikah? Iya bener. Iya. Kok kamu tahu? Kamu lebihnya ya? Enggak, soalnya istrinya suka curhatnya ke saya Aduh. semenjak menikah. Jadi semenjak menikah itu Kang Bob sering ada traveling, jadi sama dia dimasukin di Mikes hobi. Saya makanya traveling. Makanan kesukaan, Ya. minuman kesukaan. Yes, gitu. Oke. Ada ditulis di binder. Bener ya Kang Bob? Bener. Coba diverifikasi dulu. Coba diceritain nih kenapa doyan traveling ke tempat-tempat vintage. Kalau tempat-tempat vintage mah emang udah suka dari dulu, mungkinnya deket dari mulai fashionnya dulu. Terus tiba-tiba jadi suka rumah-rumah heritage, rumah Belanda. Kata Robi mah rumah loba jurigan. Ya. Padahal itu secara arsitektur teh, wah Art Deco gitulah. Ya, gitu berarti ya. menyenangkan lah gitu. Nah dari situ udah seneng bangunannya, mau ngonten sendiri teh, males ngeditnya. Ada partner, Yes. Disuruh ngedit lah istri. dia. Suruh video, suruh ngedit. Ayo jalan. Ayo makan. Gitu. Jadi pesuruh sebenarnya. Orang mah dibalik, orang udah tidak ngedit. Ya itu udah kan kamu mah sebagai content creator creation. Konten kreasi. Kamu kan videografer juga. Sama. Nah itu nge-explore tempat-tempat vintage klasik kayak gitu tuh sekali pengen lihat bangunannya doang atau ada eksplorasi lain yang pengen dicari gitu. Misal contoh eksplorasi ini gedung punya nilai historis apa, terus kalau dijadiin apa namanya rasa tuh kayak gimana gitu, atau ini bisa nyambung gak ya jadi bisnis kuliner atau apa gitu. Yang terkecilnya ada kayak bangunan-bangunan kecil di Bandung tuh banyak, ada kayak yang sempat viral dulu ngontenin rumah tapi yang jualan layangan di daerah Astananya. Nah itu viral. Itu pertama viral pisan tuh. Karena udah ngontenin sebelumnya emang ngobrol sama yang punya rumah sama si bapaknya, ternyata memang juara layangan. Akiat namanya. Nah jadi dari situ jadi seneng bangunan yang punya ceritanya gitu, atau bangunan ini tuh dulu jualan ini. Nah itu jadi seru nyari itunya. Nah dari awalnya dulu ikutan walking tour cerita Bandung. Oh iya, cerita Bandung tuh seru. Jadi jalan kaki tuh sampai masuk ke gang. Saritem juga masuk gitu. Iya, itu klasik tuh. Klasik. Milih Pekerjaan paling tua di dunia itu di situ Iya. ada tukang cilok. Ada di dalamnya tukang roti Ya, khas Chinese yang dipanggang udah ditempelkan. ditungku ya ditempelin gitu. Itu tuh udah jarang yang jualan. Nah itu masih tungkunya tahun Jebot aja bukan. jebot. Nah, dari situ jadi seneng. Oh iya ternyata Favorit punya deh cerita. gedung tua dengan nilai historis yang paling favorit dari Mas Bob apa di Yes. Bandung? Oh banyaknya. Salah satu. Salah satu gedung sate menurutnya. Gedung sate. Oke, Salah satu basicnya jawabannya ya. Benar. basic. Tapi lebih sukanya rumah sebenarnya daripada gedung. Oh, berarti kalau rumah mau banyak. Rumah-rumah daerah Muara Rajen lama. Iya, benar. Nah ada rumah di dalam gang tapi bangunannya Belanda. Ya. Terus halamannya kamar luas. yang pagarnya pagar kawat gitu ya. Rumah kentang itu masuk bagus nggak? Heritage. Tapi sekarang udah enggak Udah enggak vintage jadinya. Udah nggak bau kentang sekarang. Kentung. bau resto. Bau resto. Oke, Kang Robi ini ya. Kang Robi sebagai atlet sosmed tahu nggak? Update pakai training. Yes. Nah, sambil gitu scroll, Iya. sambil lari di Satu Saparua. scroll 2 langkah Ya, pokoknya minimal. sambil Wing Chun di Saparua. Sosmed. Nah, maksudnya setiap kegiatan berkeringat wajib kudu di post gitu. Mau riding, mau running, mau hiking Yes. kan gitu. Overthinking ya. Overthinking. Betul nggak Kang Robi? Betul. Tuh Kang Robi betul. Terus itu tuh buat memotivasi aja atau emang hobi? Awalnya karena Kabogoh. ngejar cewek. Oke, ceweknya atlet. Enggak. Oh. Jadi yang sekarang jadi istri dulu pacar teh suka hiking. Nah, Itu dapatnya di mana? Di Tinder, di sosmed di Instagram. Instagram. Di Instagram. Nah, waktu awal-awal ngedete suka naik gunung, hiking lah bukan Ya. naik gunungnya, trekking gitu. Belum trail run kayak One sekarang day, belum ya berarti.
one day trip. Dari situ teh karena dulu nama magerannya, terus diajakin naik gunung, capek oke ternyata. Nah mungkin setelah 2 atau 3 kali hiking atau trekking teh baru kerasa enaknya naik gunung teh di mana. Jadi pengen lihat lagi tempat-tempat yang lain gitu. Capek sih tapi ngelihat ijo-ijo terus ngelihat gunung dari ketinggian teh emang ada dopamin sendiri gitu. Ya. Ternyata emang ramai sih meskipun capek Rewarding gitu. gitu ya. Nah jadinya 2-3 tahun terakhir tuh jadi one day trip kita suka ke Patahan Lembang, terus ke Jayagiri. Kalau yang di Bandung namanya pernah baru sekali naik gunung mah sebenarnya ke Gunung Batu. Merbabu. Oh. Merbabu pernah. Gunung Batu. Gunung Bohong. Gitu. Nah, jadi seru sebenarnya. Fokusnya belum ke running sih. Ya, masih ya jalan Oh, santai masih gitu. hiking gitu ya. Ya, santai. Kalau berarti udah selain hiking, running, terus tadi overthinking gitu. Training. Kang Robi mau nyobain ke extreme sport nggak? Kayak banana boat gitu. Banana ice cream. Ice cream. Mau nyobain ke extreme sport nggak? Gak tahu sih sejauh ini masih belum, tapi sekarang juga lagi rame High Rocks. Oh iya tuh High Nah, Rocks itu tuh. kan semua olahraganya dihijikan gitu. Fokusnya ke itu gak bisa wae. Harus Batu, penuh ada jangkung High Rocks. High Rocks. Aerox yang mana? Dengan mesin 100 ya. Nah itu juga Soal lagi barang rame, kieu, tapi aing mah. karena orang tuh olahraga banget gitu. Karena istri Kasual lah juga ya, kasual. baru melahirkan, biasanya orang partneran Alhamdulillah. sama istri buat olahraga teh. Oke. Ya siapa tahu mau nyobain extreme sport gitu kan masih banyak ya yang bisa dicobain. Ada. Contoh Ya. korupsi, kolusi, nepotisme. Olahraga yang sangat menguras. Sangat tegang Sebenarnya sering ekstrim sportnya. Jadi kamu di mana? Udah pulang? Ini udah OTW padahal ngopi kene. ekstrim. Extreme light. Extreme light. Adrenalin. Adrenalin itu. Memang memacu itu. Sekarang kita masuk ke kantuk-kantuk. Ngalanyap. Kita masuk ke the hallway space nih. Yes. Apa ya nama yang bikin kalian berdua jadi makin dikenal lah gitu ya, terutama di industri kreatif utamanya Kota Bandung gitu. Kita bahas hallway ini. Boleh diceritain nggak cerita perjuangan kalian itu waktu ngebangun pertama kali nemuin atau kepikiran waktu ngerakit apa namanya menurtur si the hallway space ini gimana dari kalian yang asalnya satu bikin topi band-bandan, yang satu bikin sepatu, terus juga doyan jalan-jalan gitu. Ini ketemunya di mana sampai akhirnya kepikiran bikin hallway. Nah, 2016 satu pertama masuk ke Pasar Kosambi karena sebenarnya keluarga besar banyak yang jualan lah, Oke. pedagang di Kosambi. Waktu itu kebutuhan ruang buat gudang karena bisnisnya online. Nah, sebelum jual sepatu ini saya punya bisnis yang harus punya konveksi. Nah, nyewa satu ruang toko jadi konveksi doang. Oke. Dalam perjalanan dalam 2 tahun konveksi ngegedein, toko sepatu ngegedein. Nah, saya ngajakin Bob oke. Dulu kita sewa berdua tuh sampai 5 atau 6 toko doang kita berdua di bawah. Nah, Orang itu tuh. berada. Orang berada. Karena murah kondisinya gitu. Karena kita belum bisa sewa ruko dan Betul, lain-lain lah. Ngajakin Bob daripada barang ditumpuk di kamar karena Bob stoknya udah cukup banyak. Dari situ ya udah sewa toko di sini jadi ada kegiatan buat keluar rumah gitu Ya, ya. biar nggak nongkrong doang. Nah dari situ ya kita punya inisiasi lah kayaknya ini lantai 2 tuh kurang lebih 15 tahunan terbengkalai. Bener-bener temang rupa lah nya. Ya. Nah, Ya dan begitu ya pasar gitu tradisional, pasar tradisional dan emang udah nggak ada rolling door nggak ada, si keramik udah nggak ada, terus ya 15 tahun terbengkalai gimana lah. Nah dari situ juga sampah banyak, nyobain lah bikin sampel 7 toko dulu Oke, yang pas modul-modul tangga pertama ya. orang masuk. Nah itu ngajakin kita mulai ngebangun 2019 ya. 2019. 2019. Nah selanjutnya emang nggak Silakan, Estafet. estafet bergilir. Jadi ngebangun Maret 2019, bulan Juni kebakaran.
Dari 7 toko itu. Tetapi kebakaran mah memang di Pasar Basah dulu. Cuman karena kebakarannya lama, 3 hari Kena itu si 7 toko ini. kena, malah Terdampak barang asap. barang kita yang di toko yang sebelumnya di bawah tuh, apalagi display mah walaupun gak kena api tapi tutung gitu, hitam, Panas, asap panas. gitu segala macam. Nah, Itu pas kebakaran tahun berapa ya itu ya? 2019. Maret. Juni ya? Itu 3 hari sampai 3 peleton pemadam karena gak berhenti gitu Iya, apinya iya. teh, karena bahan-bahan yang di bawahnya lumayan Gampang cepat terbakar. kebakar. Nah udah itu stop dulu, mikirin pendanaan lagi. Nah 2000 di bulan November 2019 masih lanjut lagi ngebangun. Februari 2020 COVID. Covid. Dari situ kita perlu dana lagi nih buat menyempurnakan dari 7 nambahin lah jadi 20. Ngajakin salah satunya. Saya Tapi sebelum Bapak COVID Ida. juga Idam udah masuk. Udah ya. Karena ini orang pertama yang kena juga. Yang ngebakar kan dia? Yang ngebakar. Salah satu gelombang pertama yang kena COVID. Idam. Dan diasingkan. Kanan perdana. Ya. Nah, sebelum pas lagi beres lockdown pertama kan lanjut ngebangun tuh, lanjut ngebangun. Nah, Idam juga ikut ngebangun. Nah, kita kedatangan Bapak Wakil Wali Kota tuh waktu itu. Ngobrol, nyemil bareng. Beres nyemil, besoknya Pak Wakil dinyatakan COVID. COVID. Lusanya Saya yang kena COVID. Pak Wakil Wali Kota nepakeun atuh. Mete sarangan. Itu sarangan teuing. Jadi aja saya dulu mah malu kena COVID teh patole kayak cacar dulu mah gitu kan, borok mah enggak gitu ya. Tapi malu gitu kena COVID teh gitu. Berarti jatuh bangunnya mah lumayan berasa pisan ya. Lumayan, Ngebangun si hallway itu ya pernah kebakaran, kesulitan dana, kena Covid. Beratan mana? Kena kebakaran apa pas kena Covid? Kebakaran malah. Kebakaran. Kebakarannya. Dan itu soalnya di tahap awal banget ya itu Iya. mah. Karena pas COVID mah kita nggak kedetek Satgas, alhamdulillah. Jadi rame we di hallway mah. Sebenarnya Bandung banyak sih tempat kayak gitu pas Covid. Sebenarnya mah gitu Ya. patole. Dan- Dulu saya juga sama Robi sama Bob juga suka tag team dulu teh, gimana ya cari lagi. Dulu mah Monas ya di situ teh ya. Motor nasional. Motor nasional. Motor nasional. Pernah segitu juga Saya sama juga pernah Yamaha. buka di hallway tapi nggak jadi apa-apa. Iya bener. Oh bener. Buka apa kamu? Belum jadi. Dulu mau bikin bujrim. Oh. Orang tuh nyewa pokoknya ke Mas Bob teh. Mas Bob, kita kayaknya mau bikin toko di sana. Dat poho. Dibayar tuh sama saya. Tapi kan ditanya wae, jadi teh. Aduh, lihat. Nah salah satu yang terbengkalai itu tokonya. Yang Wujrim. jadi display mun aya event aya jadi bae aya manfaat penting. Udah mana sih? Di tukang. Di tukang. Oh, saya nggak tahu. Kayaknya kamu baru-baru ya datangnya, bukan? Gua mah anak baru Iya. biasa, pendatang. Oh, saya Tapi dari orang awal. jadi pengen buka di situ tuh gara-gara apa? Coba gara-gara ngelihat karena anjir nih orang-orang teh jadi rame gitu ke hallway Kosambi gitu. Karena kan nggak tahu ya kalau di Jakarta mah kan mungkin dulu ada Pasar Santa ya. Pasar Santa dulu apa hallway Kosambi dulu? Santa dulu. Santa dulu. Nah, Santa kemungkinan 2013. tapi kan kalau Pasar Santa tuh experience-nya beda ya. Dia tuh kayak pasar kering kan sebenarnya Ya. kan. Nah, di Kosambi tuh udah entrance-nya unik gitu. Ya. Terus dari luar benar-benar sama sekali nggak kelihatan kan Ya. gitu. Jadi penasaran lah buat kesana yang bikin banyak barudak culture lah istilah nama gitu yang datang ke hallway itu gitu. Tapi ayeuna setelan-setelan apa Y2K teh gini kan. Y2K. Sakieu, Sakieu, gitu kan. Wah, pokoknya mah. Sakieu, aya Pokoknya kabeh. mah pengen lihat katalog pergaulan kota Bandung datang we ke hallway gitu. Kabeh Itu pasti aya aya gitu. di situ dari berbagai macam umur gitu. Itu yang bikin orang teh pengen gitu ke sana. Makanya orang juga penasaran bikin waktu itu teh. Iya, sama. Jadi sebenarnya mah kalau di dalam si hallway teh sebenarnya ada brand sama makanan juga ya. Brand makanan. Brand makanan terus Sekarang ada office. ada office. Nah, jadi teman-teman yang masih timnya di bawah 10 orang atau masih bertiga, startup lah ya. nyewa satu ruang buat kantor itu ada nail art. Jadi di Kutek di dalam pasar dulu mah kan kepikiran. Nah, kita ada tenannya. Yang sempat ramai banget salah satunya Photobox. Ya. Nah, Photobox juga gelombang awal Mulai Photobox ramai rame Photobox lagi, ya. salah satunya ada di hallway Photo Hockey. Foto hoki dulu namanya. Iya bener apa.
Terus selama sudah menjalani Holloway Kosambi, sebelum ke cerita yang apa namanya yang berkesan gitu ya, penasaran sih kalian tuh berkolaborasinya gimana nih sama penghuni pasar tradisionalnya, responnya mereka gimana waktu kalian ngebikin si Holloway Kosambi nih, karena kan ini teh dua dunia yang bisa dibilang berbeda ya sebenarnya gitu, karena kan orang yang datang ke pasar basah mah ada make daster gitu naon segala macem gitu, orang mah jadi kok Kosambi itu jadi keren gitu, jadi wangi gitu. Gimana tuh respon warga sekitar? Kalau penolakan mah nggak ada. Mm-mm. Mungkin sedikit waktu pembangunan aja karena kan ada banyak Debu. pasir, debu Iya, dan iya. lain-lain. Wah, itu mah penyesuaian lah. Tapi karena si pasar Kosambi itu lantai 1 ramainya tuh mungkin sebulan lah dalam 1 tahunnya. Di sana benar-benar lumayan sepi lah gitu. Iya. Karena udah jadi bukan pilihan orang buat berbelanja. Tapi kalau pasar yang basah itu mah masih aktif. Tiap Jadi hari. tiap hari dan dari jam 5, dari jam 11 malam, jam 5 subuh tuh udah pada jualan. Cuma yang lantai 1 yang seragam, nah ramena teh sebulan itu cuma Ya, tahun ajaran baru. bulan Juli unggul ramena. Nah sisanya sepi. Nah ketika adanya hallway, kita teh salah satunya gimana caranya bisa naikin traffic. Yang tahu datang ke pasar Kosambi dulu lah. Iya Nah benar. jadi dari teman-teman dulu, terus jadi yang nongkrong, akhirnya snowballnya sampai sekarang dengan trafficnya hallway minimal bisa nambahin orang lewat yang tadinya mau ke hallway jadi pengen beli, oh mumpung di pasar jadi beli kain, Iya. terus jadi beli tempe misalkan di Benar. bawah, jadinya Beli snowballnya ke keripik sana. ya, snack-snack Keripik, tuh di bawah. ya. Udah tadi tuh balik beli eta teh literan. Cemilan. Dan alhamdulillahnya jadi orang keingetan lagi, oh pasar Kosambi teh aya gitu, Dan karena dengan bangunan nu gede gitu teh Iya. kadang kelupaan we itu teh. Padahal pasar paling legend ya di Bandung itu teh. legend pisan. Tapi ada nu paling ingat sih pas di perjalanan pas baru start ngebangun. Heeh. Adalah yang ngomong, ini mah moal lila. Cenah. Oh gitu. Ada Nganggap sepi tehnya. anggap sepi. Dan kita ge, teuing lila apa? Kita gitu Kan Yang gambling. ngeremehin kita, udah tahu kita remeh. Udah gambling kita kayaknya. Bangun we dulu gitu. Nah, yang paling bodor lagi sebelum kebakaran, Heeh. ada di sebelah toko Bob persis. Heeh. Ada Oh, berarti yang di dekat tangga itu ya? ya gogorowokan. Kebul. Cenah. Oh. Kebul. Oh si Inci etanya. apa? Kebul. Terus? Malamna kebul beneran kebakaran. Kahuruan. Innalillahi wa inna ilaihi. Gogorowokan soalnya. Kebul aing mah, kebul. Gara-gara pembangunan si hallway asalna. Asalnya. Heeh. Punya si Inci etanya. Teteh. Si teteh. Mbak. Ya itu mah gak ada yang tahu ya Iya. ternyata gitu. Musibah, Tapi ya itu musibah. jadi pengingat we dulu Iya. teh. Anjir ieu bodor oge nya. Tuh pelajaran penting. Jadi kalau ada orang lain lagi bikin usaha, bantuin, support, Iya. jangan dipoyoknya. Ya. Nanti jadi azab tidak baik itu. Jadinya kan semua orang kena gitu. Bikinlah hal-hal yang berdampak positif. Betul. Bener enggak? Betul. Kayak Bapak Bob dan Bapak Iya. Robi ini. Jadi sebenarnya tuh Patole Mm-mm. yang punya hallway itu ini ada 4 ya Iya. sebenarnya yang bikin hallway teh gitu. Nah itu teh ide bikin hallway-nya teh gimana gitu. Berempat brainstorm atau cuman kalian berdua aja yang mendominasi, soalnya yang itu kayaknya useless. Ya, basicnya kita berdua inisiasi untuk bangun hallway, kita ngajakin. Satu co-foundernya ada Galih, satu lagi ada Pam. Galih itu adik tingkat di kampus, Ya. fokusnya untuk di Konten. digital lah, konten. Gitu, untuk si Pam teh di event. Mm-mm. Gitu. Jadi dari empatan ini kita sebagai co-founder lah ya untuk bangun hallway. Dalam perjalanan saling jalankan ininya masing-masing. Oh ini yang nge-get event, kita cari tenan gitu, cari community, terus gali yang meng-capture ya konten lah ya. Ya. Di awal seperti itu gitu, terus ngajak-ngajakin aja. Ya salah satunya yang awal diajakin Deki, Ya. Tua Monas, terus ada si Mas Si Ilham. Mas Ilham, itu juga ada. Dari situ snowballnya lumayan banyak Cepet. setelah 20 toko pertama. Mm. Nah dari situ langsung Sekarang udah berapa toko nih di tahun 2026 yang ada di dalam hallway Kosambi? 140. Tepuk tangan dulu, Bang.
Dari humble beginning sekarang jadi luar biasa seperti ini. 140 ya. 140 banyak banget itu. Waktu saya zaman masih 12. 20. Idam 20 pertama. Masih di blok awal itu Blok ya. awal. Awal. Yang kesananya masih bukan industrial dulu mah Geeman. belakangnya tuh bukan industrial tapi keengen. Kalau kata orang Tasik mah. Orang Texas Malaya ya. Texas Malaya. Nah ini kita nih, tadi kan kita nyempet bahas bahwa kalau pengen lihat katalog anak-anak culture di Bandung teh kayak gimana, datang aja ke Hallway Space. Karena di sana berbagai rupa dan macam teh ada ya. Iya. Dari yang generasi vintage sampai yang generasi iya serba buricak burinong iya. Itu ada semua kan, bener kan, Ada, rame ada. gitu. Ah, sebagai veteran kalian gitu. Karena kan ya iya dong, veteran kan udah lebih dari 10 tahun Iya. menggandrungi industri ini gitu. Gimana menurut kalian fenomena yang tertangkap di hallway? Apakah kalian tuh lumayan jadi apa ya? Jadi melting potnya gitu, jadi wadahnya ya sehingga kalian menyaksikan nih perkembangan perculturean Kota Bandung tuh dalam berarti berapa ya? Ya hampir 6 tahun. 6 tahun ya. terakhir gitu. Dari pandemi sampai sekarang gitu. Sebenarnya dari dulu buat nongkrong tuh di Bandung emang udah banyak ya. Ya. Orang zamannya Taflek, Mm-mm. Taman Fleksi, betul. Dago Plaza, dulu tiap Sabtu rame pisan kan. Terus mungkin yang lebih dulu lagi ada belakang BIP Ya. dan lain-lain, kesininya udah mulai banyak coffee shop. Dalam perjalanannya mah tiap orang pasti nyari tempat nongkrong ya. Mm-mm. Nah kita teh akhirnya jadi satu tempat melting pot di tengah kota karena Kosambi ya cukup accessible ya di Tengah atas, kota lah, tengah kota banget gitu. Dekat Simpang 5. Dan lumayan areanya kita teh jadi cukup besar. Kita sekarang 3.200 meter yang kita kelola. Buset. Jadi orang mau nongkrong di sana Bisa. mangga, Heeh. di belakang mangga. Jadi orang tuh nggak terlalu dan tidak terlalu terpaksa dengan waktu. Kadang kalau misalkan di kafe diam 3 jam 4 jam, mainnya temas sendiri atau Betul. kemana. Kalau di hallway karena ruangannya banyak, anak-anaknya bisa nyebebas aja, tidak terlalu diharuskan apakah repeat order lagi atau ngerasa nggak enak karena tempatnya rame. Ya, ya. Ya buat Bob sendiri ngerasain gak sih kayak pertumbuhannya nih orang-orang yang datang dari awal buka sampai sekarang gitu si variabelnya tuh Ya. jadi kayak gimana gitu menurut Bob? Kalau dulu awal-awal memang kerasa pas pertama rame itu orang Bandung banget yang datang. Betul. Nah, secara fashion mungkin sama kulturnya udah tau lah ya kayak Ya. gimana. Nah, sekarang tuh udah mulai Asia Tenggara masuk, Oh, Singapura, Malaysia. Ranca Manyar gitu Iya. ya, Popo, Korea, Korea, Papua Asia Tenggara. Gitu. Oh, tapi udah mulai banyak turis udah luar mulai- berarti sekarang. udah mulai turis. Jadi malah beberapa tahun terakhir si Hallway jadi destinasi wisata buat teman-teman di luar Oke. Indonesia malah. Jadi Terus mereka dapat informasi tentang hallway itu tahunya dari mana tuh? TikTok. TikTok. Ya, TikTok. konten. Jadi Apakah hallway punya koreografi TikTok tersendiri? ada yang sama Idam dulu. Ada ya kawan. Guys. Episode sebelumnya kita udah bubuk apa yang gitu-gitu. Guys. Udah cukup. Ampun. Nah, sebenarnya kan tadi kita ngebahas perculturean ya sebenarnya gitu tentang kebudayaan pergaulan Kota Bandung. Ya. Dan udah kebahas nih Bandungnya karena kan kalian ya kita juga berdomisilinya kan di Bandung Ya. gitu yang katanya kota kreatif teh ya. cenah. Iya. Nah, menurut kalian ini kenapa Bandung bisa dibilang ya ini secara de jure de factonya nggak tahu ya, cuman banyak yang bilang bahwa Bandung itu pusatnya perculturean gitu karena kuliner bagus, lucu, keren Bandung, brand fashion bagus Bandung, gitu orang-orang keren kayak kita Bandung, Musik, musik Bandung gitu kan. Nah itu tuh apa yang menurut kalian bikin Bandung jadi tempat lahir dan tumbuhnya hal-hal yang tadi kita bahas gitu di dunia kreatif terutama ya. Kalau zaman dulunya kurang tahu, tapi mungkin salah satunya dari dulu tuh Bandung teh kotanya nyaman untuk tinggal ya. Mm-mm. Zaman dulu jadi udara dingin. Betul. Jadi orang teh nggak terlalu mikirin masalah yang lain lah dulu mah. Jadi bisa berkarya ke seni, ke fashion, terus bikin bari masak naon ya. Jadi bakso tahu, tepayu, jadi batagor gitu kan. Ya. Jadi banyak
banyak percobaan yang dilakukan dan ternyata works gitu. Banyak Dan itu alternatif ya. ya jadi banyak mungkin beberapa band yang dulu naik banget orang Bandung unggul Iya. yang akhirnya pada hijrah juga ke Ya, Jakarta ya, gitu. ya, betul. Nah di situ sih kayaknya salah satunya dan secara lahir emang enggeus gitu gitu. Fitrahnya ya. Enggeus fitrahna. Mungkin karena hawanya adem juga mungkinnya jadinya Pikiran. perilaku ingin bikin sesuatunya jadi lebih Iya. kan lamun panas mah mikiran di jalan ge geus urang mah Serudatnya ingin Geus serudat. Benar. kan lamun hawanya tiis mah pasti nya naon Jeung ieu menurut orang Bandung mah budaya nongkrongna kental. nah Ya, Karena di tongkrongan pasti loba melahirkan sesuatu eta. ya, Bener. Ya bener tuh. Bener. Apalagi di hallway kan nongkrong tuh gitu pasti. Duh, halus sih tempatnya. Nya naonnya tuh tempat kieu. Ya, Jadi bikin gitu. tempat baru gitu apa segala macam. Gitu. Kalau menurut Idam gimana? Kenapa Bandung bisa jadi kayak gitu? Menurut Kita ke pertanyaan berikutnya aja ya. menurut saya mah ini mah udah emang sudah digariskan untuk Bandung itu menjadi kota yang culture ya. Takdir ini teh. Takdir ya karena brand dan band sudah pasti culture yang di Bandung mah gitu. Nah, ini udah kesebut nih. Brand, ada band, ada mungkin komunitas juga ya. Karena kan pas Idam pertama masuk hallway juga bisa dibilang kekuatan komunitas kan Iya, sebenarnya. Pertanyaannya, seberapa besar faktor komunitas kreatif dan komunitas-komunitas sekitar kalian gitu dan individu-individunya juga di industri ini berperan dalam ngebangun dan ikut apa ya bisa dibilang memaintain Mengembangkan, society-nya si hallway space gitu. komunitas mah pasti ngaruh pisannya karena Hmm. di Bandung juga ngobrol berdua, bertiga, berlima jadi komunitas Iya. gitu. Dan kadang komunitasnya yang kita nggak kepikiran. Ayeuna ya komunitas jalan. Heeh. Dulu mah kan jalan berdua weh gitu. Iya bener. Sekarang mah orang bingung ngapain gitu berlima bersepuluh, ayo jalan bareng weh. Jalan jadi Kayak itu komunitas. si kaki besi itu Kaki sampai besi, ratusan ada orang. Notso Morning Club itu teh jalan. Iya Jalan benar we benar. bareng-bareng gitu. Nah mungkin itu yang jadi salah satu si Bandung tuh Bahan aktif. bakarnya ya. Bahan bakarnya emang komunitasnya aktif. Mm-mm. Terus emang banyak kreator sih dari segi supply untuk pada bikin brand, supply untuk band juga komunitasnya aktif. Sepeda rame deui, motor rame lagi. Dan pionir sepertinya ya bisa disebut pionir nggak sih? Kayaknya Iya. banyak juga Bandung. Heeh. Ya lumayan sih banyak yang lahir di sini banyak ya. yang lahir Banyak di sini. tren yang lahir di sini, banyak genre yang lahir di sini juga. Iya gitu. kan? mungkin karena infrastruktur buat bikin barang jiennya mungkin bikin sesuatunya itu lebih udah Lebih ada gitu cepat, jadinya jadi jadi cepat mau bikin kaos beli kain ke dia bikin ke dia gitu. Jadi cepet gitu Tapi orang boga opini lain tentang eta. Soalnya kan eta infrastruktur loba ya cenah. Justru menurut orang karena Bandung segala hese, jadi jelmana kreatif kabeh. Ya. Sok Ini jalan kreatif. kreatif ya. Karena jalan butut gitu kan, terus transum eueuh naon Ya, segala ya, macam. ya. Jadi orang-orang teh dituntut untuk muter otak gitu Daek buat daek buat teh hidupnya gadinya. jadi lebih menarik, jadi lebih nyaman, bener tuh. Iya, bener. Gitu kayak hallway kan bikin hallway space teh ada karena ketiadaan tempat kan sebenarnya iya, teh. iya, benar. Kebutuhan Kebutuhannya kebutuhan butuh, gitu. betul, Kita juga kan kayak gitu. Yes, yes. Sebenarnya mah gitu mun cek gue mah. Kenapa orang Bandung kreatif gitu. Oke, betul. Setuju nggak ini sama statement culture itu passion bukan cuma buat kelihatan keren aja. Setuju nggak, Pak Tole? Kang Bo? Kita itu jawab masing-masing passion. coba. Culture itu passion. passion apa fashion Passion. oh passion Kayaknya kalau culture pada waktunya teh akan bergerak dengan sendirinya. Mungkin culture tahun iya Mm-mm. belum tentu bakal relate dengan culture tahun ini. Tapi Betul. gimana caranya tetap bisa adaptasi sama kemajuan atau peradaban lahnya. Itu bisa disesuaikan juga sama culture tahunnya masing-masing. Oh, Nah, berarti emang bisa kudu- disebut misalkan Pak Tole nih, culture-nya waktu zaman 2016 misalkan. Sekarang kan zaman 2026. Oh, ini bekas Bapak culture. Alumni Bapak Culture. Tilas culture dah. Bekas culture. Aduh. Mungkin bisa kayak gitu tapi gimana caranya tetap bisa adaptasi sih. Kalau dibilang untuk kelihatan keren aja
kayaknya bisa dimasukin ke yang lain. Dari culture, oh bisa jadi bisnis, dari culture bisa jadi community gitu. Nah dari base itu, nya bisa kemana-mana. Jangan keren unggul tapi Betul. terlihatnya doang, Ya, tapi ya, nggak ya, ada ya, value-nya gitu. Muncul orang mah culture teh sebenarnya kata yang lumayan problematik sekarang teh. Bener. Karena kan secara idiom Pergeserannya. bergeser, artinya kan culture itu budaya, Budaya. harusnya gitu. Berarti kalau orang ini culture ini saya tak berbudaya berarti kan saya teh. Pakai batik. Tata bahasanya baik, Berbudaya. pakai batik, pakai selendang gitu kan. Terus dia pintar dan jenius Ya, gitu. benar. Tapi sekarang tuh culture tuh mungkin jadi dipakainya buat kata gaul meureun ya. Kalau Ya. zaman dulu mah aduh gaul banget sih itu Bener. keren gitu. Tapi mungkin karena jadi ada Culture. budaya yang baru, jadinya jadi culture. Heeh. Ya, budaya baru. Oh ini budaya Bayu. Ah, Budaya Bayu. budaya baru. Bayu Eko Cambi. Aleko Cambi. Dah mambion. Membayun. Dah Mamium. Tuh, lupa kan tadi mau ngapain? Iya. Budaya, Jadi budaya yang baru. budaya baru yang jadinya culture pada waktu itu. Jadi Iya. kayak sekarang karena si budayanya lagi bergeser ke yang Y2K yang warna-warni dan gitu. Jadinya culture mungkin ya karena ada budaya baru aja. Ya betul. Meren Ya, ya. mungkin istilahnya di zaman ini ya culture, gitu. Culture. Oke. Apa bedanya culture masa kini dan culture 5 Masa tahun lalu. ke belakang? Nah ini nih kalian kan sebagai saksi sejarah ya. Hmm. Karena kan kalian tuh tempat nih di mana orang teh lewat nih gitu. Kalian ya. menyaksikan perkembangan pergaulan dan perculturean ini. Ya. Apa Kayak yang bikin dulu paling mah meureun signifikan? gini tak kayak di Hallway teh si Idam paling culture tah sekarang mah beda. Itu gitu. pendapat siapa? Ya misalkan gitu kan. Misalkan. Ya itu contoh gitu. Menurut kalian gimana? Apa yang terjadi? Itu kan dulu gitu kan. Dulu dan sekarang. Ada perbedaan signifikan nggak? Ada. Kalau ngelihat Mereka yang ditanya. dari kalau ngelihat dari visitor mah emang agak bergeser juga. Dulu di kita banyaknya yang pakai fashion teh hitam-hitam gitu. Di pertengahan udah mulai berani ya kadang ini waniki aja pakai fashion juga kieu tapi ternyata itu lagi happening juga di Oke. tahun itu. Nah kesini kayaknya sekarang masih belum terlalu yang gimana lagi ya. Ada dari fashion sih yang lebih terlihatnya. Nggak terlalu belum ada yang booming banget gitu Oke. sekarang teh. Iya, iya. Karena tiap tahun tuh balik lagi kan. Ya muter lah fashion Muter mah. lah. Vintage tahun ini, tahun depan ada geser ke preppy, nanti ke jeans, nanti ke campur-campur, tabrak-tabrak gitu. Itu salah satunya kalau dari fashion. Kalau saya mah ngelihatnya kalau di Hallway mah patolnya dulu zaman saya di Hallway gitu. Gimana? Gimana? Harus tergambarkan ini teh. Bener kayak orang tuh item-item terus pakaiannya tuh ya gitulah gitu. Jadi tren waktu zaman kita tuh kayak celana baggy ya kan. Nah kalau yang sekarang itu gimana posisi bujal patolnya. Jadi semakin ke bawah bujalnya, celana semakin ke bawah itu semakin kelihatan bujalnya gitu. Dan ini semakin ke atas oke. Ya, semakin ke atas gitu patole sekarang mah. Kalau Tapi- menurut Mas Bob gimana? Tapi mungkin karena di hallway si tenan-tenannya juga bergerak ya. Kayak awal-awal dulu permotoran masuk ke hallway, ada motor Ya. nasional, ada Mason. Ah. Terusnya jadinya yang ke sana anak-anak motor gitu terus gitu. bergerak Sepeda. setelah 20 toko naik ke 50 toko Anak band. teman-teman musisi masuk tuh. Oke. Nah, di situ mulai mulai beragam. hardcore tuh. Oh, hardcore, masih hitam-hitam full. akar-akar gitu bajunya. Nah, Pointillism, tengkorak, kesendirian nah, gitu ya. Nah, bergerak terus. Nah, Covid udah selesai. Si teman-teman musisi manggung deui, tokonya ditinggalin. Masuk lagi sekarang fashion. Oke. Ya kayak Miracle mulai ngegedein dan lain-lain. Nah, akhirnya sekarang bajunya masih sama hitam-hitam cuman gayanya udah beda. Lebih explore. Ke Nike-Laan yang beber miring gitu. Gitu. Nah, itu kan sempat Dasi dipakai di beber gitu kan. sempat rame dulu kan. Iya. Beber piring celana Itu kan morosot. zaman gitu. Agnes Mo itu sih. Yes, bener. yes, Nah, itu yes. Sekarang baru recall lagi. Iya, Oh, itu jadi benar mutar. culture day gitu. Oke. Berarti menurut kalian ya sebagai tadi saksi sejarah gitu kan ini teh tentang culture dunia culture-nya terutama Bandung. Kan tadi kita bahas 5 tahun ke belakang. Kalian mungkin punya forecasting nggak, punya bayangan bahwa
apa ya yang akan terjadi di dunia culture di 5 atau 10 tahun ke depan, dan kalian mungkin ngelihat 5 sampai 10 tahun ke depan the hallway space tuh akan jadi seperti apa? Ada visi lainnya nggak kira-kira? Kalau culture-nya ke depan secara community mah pasti bakalan tetap sama ya. Activity-nya tetap ada. Mungkin bakalan ngegedein atau nambahin. Oh, ternyata ada komunitas yang ini yang baru di tahun depan tuh yang kita nggak kepikirin tahun ini gitu. Ya. Tapi untuk yang existing mah pasti akan terus masih tetap berjalan sih. Dan kayaknya untuk keculturan mau fashion, mau musik dan lain-lain tuh kayaknya rada susah ditebaknya. Sekarang ternyata tiba-tiba ada musik hipdut. Iya. Itu ada genre baru yang kita nggak suka belum tentu Nggak suka. Keceletot. belum tentu sebelumnya ada, tapi ada yang ngegabungin, orang banyak yang suka Iya gitu. benar. Gitu. Nah itu bisa diterima dan tidak tergantung sama orangnya, tapi ternyata rame gitu di Betul, Indonesia. betul. Dan ke Malaysia oke ternyata emang bagus. Belum breakbeat deh sekarang Iya. deh, Nah, itu ada musik-musik breakbeat, TikTok oke. coba. Kayak fashion juga paling setahunan ini setahun ke depan kira-kira gimana ya? Iya, pasti Nah, berubah 5 lagi ya. Nah, cuma terus bergerak gitu. Ya terutama di era tren yang sangat cepat berubah sekarang ini gitu. Mm-mm. Ya hallway harus jadi wadah yang cukup adaptif berarti ya. Ya. Nah, itu mau menampung semua. kuncinya kita harus terus adaptif. Iya, jadi apa namanya trend proof. Jadi mau tren apa aja ya hallway mah tetap bisa mewadahi Benar. gitu. Di satu sisi kita umur kita juga naik, gimana Iya. caranya kita tetap bisa adaptif sama yang umur 18, 20 gitu. Hmm. Jadi harus bener ngikutin tren. Yes. Gitu. Benar. Dari Mas Bob? Sama sih. Apa ya? Ya Itu hal yang karena matang. nggak pernah kebayang hallway bisa sampai sekarang aja gitu. Bener. Karena di umur kita yang sekarang udah lumayan gitu. Tua belum, muda udah Ya, Ya, enggak. di tengah-tengah jadi dengan generasi yang sekarang baru naik aja tuh kayak wah udah nggak relate. Yes. Ya. Makanya nge-hire Gen Z buat ngebantuin kita mentranslate para Gen Z yang akan hadir nanti di hallway ke depannya. Oke. Jadi kita nyari apanya buat tangan perpanjangan tangan. Regenerasi Ya. lah ya. Ya, Regenerasi, regenerasi sekarang. Dan kalian udah mulai memupuk itu di Ya. hallway. Sedang. Udah. Karena secara target usia 18 sampai 35 si hallway teh. Targetnya hallway. Targetnya Oh, hallway. jadi kalau datang umurnya 45 gitu nggak apa-apa. Itu Bonus. 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 Oke. Bonus. Jadi tapi dari segi event Kan ini bertanya. atau temenan gitu ya. Umur seberapa? 50 di bawah. Jangan ke atas, di bawah. Beli ayam ya. Beli kain dulu baru kesini. Mereka nomor sini. Gitu. Jadi secara event, konten, tenan, kita Ya. pemilihannya yang sesuai target tadi 1835 Oke. gitu. Ya sebenarnya cukup luas ya range-nya ya. Cukup luas. Anak sekolah sampai yang udah kerja atau mungkin Ya berkeluarga. baru anak 1, anak 2 Ya. gitu. Ada juga yang udah 5 sebenarnya ada. Iya sih. Cuma nggak banyak aja. Enggak banyak. Di bawahnya cuma 1 soalnya. Nah, kita berhubung ini kan podcastnya Yamaha Jabar ya. Ya. OTW podcast nih, podcast yang OTW terus nih, kita nggak tahu kapan nyampenya. Nah, kalian berdua ini kan kalau kita keluar dari isu hallway lah, menuju kehidupan kalian di kota yang tidak ada transum yang baik ini, kalian pasti naik motor kan kemana-mana. Pasti. Karena kalau naik mobil tengenaheun di Bandung Iya, mah, iya. jujur, Duk-duk. jujur, duk-duk. Terus saya parkir, ya kan? Wah, cewek. Jaba bensin ayeuna naik. Gimana? Kalian kan naik motor nih berarti berdua. Dan di sosmed juga mereka cukup terwakilkan lah, sering riding Ya. gitu. Nah, Kayak kenapa? Bob mah Villano ya. Fajio Apanya? motor. Mio. Matic pertama Bob Mio. Oh, Mio. Mio, sama kayak kamu. Iya. Tapi sama kan ada lagi gitu ya. Villano. Ntar dulu rada shock orang di bagian atas. Terus lanjut. Terus kan, Bis ini ya. Ya. jelas. Balik lagi ke urusan motor nih, kan Oke. commuting kalian dalam kehidupan kalian naik motor. Kalian ini di motor belum seberpengaruh apa ke kehidupan kalian dalam dapat ide, dalam berkomunitas, dalam apa namanya passion juga gitu ya.
Seberpengaruh apa tuh ngomongin motor? Buat healing juga. Iya, siapa tahu gitu kan. Motor mah satset sih nya untuk di Bandung jalan kecil jadi lebih cepat gitu kalau naik motor. Terus karena areanya Bandung yang emang area tengahnya untungnya nggak terlalu jauh-jauh jadi untuk Ya. naik motor teh dekat Dago deket gitu kalau. Terus saya sekarang di Pajajaran kemana-mana deket lah lebih cepat aja naik motor apalagi kalau weekend ya. Ya, benar. Wah weekend mah Itu pisan mau mobil. kayaknya udah terlalu banyak wisatawan yang bawa mobil sendiri jadi Betul. salah satu yang utamanya hanya pakai motor. Kalau Mas Bob gimana? Motor teh jadi salah satu terapi buat para pria menurut gua. Nah, benar pisan ini. Ya. Benar, Rek setuju. amak-amakan dari motor mah. Pasti ada tan. Si eta teh kumaha sih gitu. Gitu pasti. Mun Nah, cerik itu teh tapi nungguan hujan. Mebelin. Berangkat mah angger berdoa bismillahirrahmanirrahim pasti jalan. Oh. Shit belok lah gitu. Karena itu salah satu terapi sih. Benar. Benar. Terapi buat menghilangkan daripada amak-amakan di imah di motor. Benar. Biarkan pikiran berkecamuk di jalan ya gitu. Orang masuk dipakai gelut jeung pamajikan. Di motor teh. Di motor teh jadi urang ngomong teh jadi bisa nenggel speedometer. Atau motor digitak-gitak. Oh, motor gitu-gitu. Sok. Sok. Kita lanjutin aja nih. Urang anterkeun ka imah mana ya? Urang sok kitu pakai gelut kurang mah motor. Kurang digas ya. Soalnya mun balik sieun ku inung urang mah. Sieun ku inung urang. Turun tuh gitu. Mun jalan kudu gelut kalau mun gelut kudu jalan heula, kudu motoran heula. Gitu urang mah gitu. Urang karek apal party. Nya eta mah urang. Eta mah urang funpack urang. Jadi banyak cerita di atas motor. Banyak gitu. Jadi kalau lagi sayang nih motor teh pakai kit joknya teh biar nyerosok. Di rem-rem deh. Ngalamin nggak itu motor akselerasi namanya? Ngalamin. Gas rem ya. Gas rem gitu. Kan orang tegelut aja. Soalnya motornya masing-masing. Jadi mau gelut orang belok. Orang bisa sebelah. Tuh urang tuh bisa. Soalnya kan pamajikan orang mah pemotor juga. Gitu. Driver ya. Drive. Oke lah. Ngomongin lanjut ya. Yamaha sekarang. Yang mana? Motor Yamaha favorit kalian berdua, pilih salah satu sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah. Kalau buat daily NMAX, tapi kalau buat di lucu-lucu Villano. Oke, Mas Robi. Mio sih. Forever ya Mio. Mio forever karena di tahun 2007 nya masih pakai Mio gitu. Wah, setia ini. Urang ge tiba heula Mio di lowriderkeun dipondokeun deui. Anu dipanjangkeun Anu make bantrek. Mio koneng. Kurang dimodif dipanjangkeun dipondokeun deui. Urang jual. Anu Mio deui kitu. Dan induk orang nggak mau Mio itu dijual. Kenapa cenah? Nggak tahu. Sejarah. Diganti nggak mau. Enggak sih pakai. Tapi itu teh katanya ya kalau di budaya teman-teman Tionghoa mah gitu, teman-teman Chinese, katanya pokoknya kalau kendaraan pertama mau motor mau mobil yang dipakai kerja, kalau bisa mah jangan dijual. Itu teh soalnya hokina di ditu cenah. Iya Ada mungkin sama ya. sih. Bener. Hoki itu teh makanya. Emang Bob Mio masih ada? Enggak. Oh, Kendaraan pertama. Oke. aduh. Kaleng. Oh, kaleng. Ini apa motor 2 tak? Ya, motor kaleng. Tapi Yamaha pertama teh dulu Force One. Pas zaman masih kecil si bapak beli Force One. Jadul pisan eta mah nya. Sancan aya Evan ZR, Betul. nah Force One juga. Sebelumnya pisan itu ya. Ya, awal-awal. Gitu buat teman-teman yang nggak tahu Porsche One bisa langsung Googling aja. nanti cek. Googling ya. Itu motor pada zamannya mah Wahid. Yes. Wahid. Kita ini aja deh sekarang kan udah ngulik banyak hal ya dari Ya. Robi, dari Bob gitu. Kalian selaku pelaku industri kreatif, selaku orang Bandung gitu ya, selaku Businessman, pebisnis gitu. Selaku penyanyi, Musisi, selaku pegiat sporty gitu kan, dan konten juga. Kalian punya visi apa yang belum tercapai dan kalian inginkan terutama buat Holloway Space ke depannya?
pengennya sih si Always tetap ada dan relate karena untuk bisa adaptasi dan bertahan teh susahnya. Bener. Kita teh tiap hari mikirin isuk naon deui nya gitu. Bener. Mungkin di semua lini ya. Lap dulu ya mata. Kebayang eta lieur. Nu boga hal we lieur pisan. Soalnya orang mengalami sih Karena- lieur-lieur. Mengalami. Ya, karena bisnis offline Mm-mm. tuh sulit banget gimana caranya tiap hari kita mikirin untuk orang datang Ya, ya. gitu. Itu tuh susah pisan. Sustainnya ya yang Untuk susah teh ya. tetap bisa sustain berat. Kita visitor harian tuh 500-an tuh menurut kita sepi karena Ya, tempatnya gede banget. gede banget dan tenan juga banyak. Mm. Nah, kurang lebih kalau misalkan 1000 sampai 2000 nah itu lumayan per hari. Per hari. Bayangin tiap hari ngedatangin orang 2000 orang harus datang tiap hari tuh susah pisan. Nah, gimana kita masih bisa relate dengan keadaannya, kebutuhan sama teman-teman juga sama. Untuk 10 tahun ke depan, sugan kita ngegedein areanya Ya, ya. gitu. Dan pengennya sih jadi salah satu wisata kreatif ya yang ada di Bandung. Jadi di situ banyak brand lokal juga. Kita sekarang lagi ningkatin ke wisatawan tuh karena daya belinya ada Ya. untuk beli brand lokal. Apalagi yang bawa kurs asing ya dari luar Benar. Indonesia. Karena kalau gitu. orang Bandung, target kita orang Bandung aja teh sakit tuh nambah gitu. Jajan referensi unggul. Bener. Mun orang Bandung mah teu Atau jajan. orang gak bisa ya mana. Ayo, bisa orang nyeun. Nah, salah satu marketnya memang global si wisatawan ini yang kita capture. Oh iya, jar aja nih beli brand lokal, beli makanan gitu Oke. buat ngopi. Itu yang pengennya di samping si teman-teman brand OG naik, kitanya juga tetap masih ada gitu. Oke. Gitu sih. Banyak Pak artis-artis yang suka ke Halway Ini juga. saya ke sana juga sering ketemu artis. Nah, kemarin Apalagi juga kalau ada didatengin acara. sama Yopi Widianto kan. Ya pengen dulu. Yopi Endununo. Kemarin Kunjungan ada kunjungan. ya kunjungan. Ya, Hubungan sosial biasa. Iya. karena mungkin di Indonesia tuh nggak banyak pasar tradisional yang ada Konversi jadi kayak pasar gitu ya. anak mudanya Heeh. gitu. Jadi salah satunya Halway jadi Terus tempatnya. setelah datang dia bakal ngapain katanya? Nyanyi masih belum di tahu situ. sih. Jadi konten, Pak. Oke. Terus cek. Kok panik? Kalau Bob gimana? Udah diborong sih sama Robi Oh, semua. Oh, udah diborong pasti visinya ya, mirip sama ya kurang sih. lebih. Secara garis besarnya pengen hallway bertahan aja Tetap sih. ada dan Tetap. semoga nggak gedean ya. Amin, Misalkan amin, sekarang harus. kita 3/4 lantai jadi selantai atau jadi 2 lantai misalkan. Ya, Atau jadi ya. segedung. Atau Karena jadi sebenarnya di segedung. Kosambi Kosambi secara keseluruhan itu masih banyak yang kosongnya kan Sebenarnya sebenarnya. kosong. Atau Masih jadi tiga lantai terbengkalai. Itu tuh semuanya sejak kebakaran itu terbengkalai. dari dulu. Oh emang 90-an dari sebelum 90. kebakaran udah banyak terbengkalai ya. udah kosong. Jadi buat teman-teman nih yang pengen buka bisnis, pengen eksplorasi bikin apa, bisa ya ke Hallway Kosambi itu. Halway Space bisa langsung hubungin ke nomor yang ada di sini. Ada nih nomornya di sini. Ini nomornya Robi Idam, di nomor sini. idam. Ini nomornya Bob. Oke. Ya, nanti tutut. Nah. Nah, gitu. Gitu ya. Ini harus diedit nih, kalau nggak diedit kita mogok episode Iya. berikutnya nih. Gitu. Langsung aja hubungin di sini ya, nanti langsung Pak Asep. Nih sebelum Asep siapa? Apa sih? Nah, jadi mau Kuncen, apa? kuncen. Itu di pintu terdepan pasti. Pintu Garda Iya, terdepan garda Soalnya Kosambi. Iya. kalau yang udah sering ke Halway pasti diajak ngobrol sama Pak Asep, pasti kenal. Orang belum pernah ngobrol, berarti orang kurang sering. Ya, kurang bonding berarti kurang bonding sama Apa tuh? Halway-nya Kurang sama bonding. Pak Asepnya. Ya maaf, berarti, gitu. maaf, sorry. Kalau di Halway kalau udah deket sama Pak Asep ke WC gratis. Oh, privilege-nya itu. Jadi tinggal sahur Pak Asep. Duh, orang bayar keneh euy. Langsung Eh, privilege. orang nanti coba mingle lah sama Benar, Pak. benar. Yes. Sama food vendor ya. Betul. Nanti tipsnya terima kasih. Iya, iya. Gitu ya teman-teman ya yang mau ke Halway tipsnya kayak gitu ya. Oh. Oke, definisi culture menurut kalian dalam tiga kata wae dah beak. Nah, udah tadi culture udah kita bahas tadi. 3 kata. Apa sok boleh lah. Naonnya? Gaul meureun. Gaul keren mantap. Dah, Dah kurang wakilin. gaul oke. Keren asik-asik. Keren asik-asik, keren asik-asik. Keren asik-asik. Patole? Keren yes. 4 tuh malah orang. Ah, Idam. Idam.
Keren, yuk closing. Closing G-nya 5. Keren, yuk closing. Nah, gitu. Oke, BTW sebelum kita menuju penghujung episode kali ini, mereka juga nih dengar-dengar baru buka tempat baru, guys. Itu di lokasi panas juga nih di Bandung. Yes. Namanya Spill dikit sebelum kita tutup supaya orang-orang pada tahu ternyata dua orang ini nggak cuman bikin hallway doang. Nah, Ceritain dong. Sedikit aja ini mah. Teaser. Jadi ada gedung baru sekitaran Asia Afrika Braga Mm-mm. lagi kita aktivasi juga. Konsepnya mungkin tenan, event sama, cuma levelnya lebih besar dari hallway Hmm. gitu. Namanya Braga 8. Tuh, Braga Braga 8. Yang mau buka but bisa. Bisa nomornya tadi ada. Buat yang misalnya penasaran, kemarin tuh ada yang nyempet buka di sana dan viral banget. Itu Iya, ada Maternal Maternal Cafe Cafe, kemarin yes. sana. Nah, ini adalah tempat baru yang Bob sama Robi lagi siapkan ya. Buat pelkalceran lain ini yang akan dibangun gitu. Iya. Jadi, oke, terima kasih banyak Mas Bob dan Mas Robi sudah Sama-sama. mampir ke OTW Podcast. Podcast ya. Senang sekali kita bisa ngobrolin hal-hal di seputaran kreatif ini ya. Iya. Dan industrinya semoga hallway makin sukses. Mantap. Amin. Semakin berjaya dan semakin rame. Semoga kuota 2.000 orang itu lebih tiap Lebih. harinya. Iya. Amin. 20.000. 20.000 mudah. Dukdak kata mah ulah. Engap. Dengap gitu. Semoga tenan-tenan juga awet, banyak tenan-tenan baru yang keren-keren dan Yes. banyak orang-orang juga yang makin kesana dan makin terkenal. Dan si banyak orang kesana. bakalan banyak inovasi-inovasi yang baru ya. Tuh, Tenan. kita tunggu gebrakan-gebrakan berikutnya dari kalian berdua. Terima kasih banyak. Kita udah dulu. Saya Idam Kumis. Saya Tole Cobra, kita dari Kumis Cobra. Cobra. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode OTW Podcast berikutnya di Yamaha Jabar. Dadah. Dadah.